Sebagai negara besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan keanekaragaman kebudayaan, adat istiadat, keanekaragaman khas yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, sudah sepantasnya lah kita bersyukur memiliki semua itu. Bagaimana tidak, perjalanan panjang terbentuknya sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah mengalami pasang surut, telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu, dari era klasik, dari era kolonial hingga era kemerdekaan seperti sekarang ini. Telah banyak hal-hal yang kita alami, baik itu yang bersifat kemajuan bangsa, bersifat memajukan negara, bahkan bersifat hampir menuju perpecahan bangsa dan negara. Semua yang telah kita alami sebagai sebuah negara pasti terekam jelas di ingatan generasi ke generasi, dari para sesepuh hingga generasi saat ini dan tentunya generasi yang akan datang. Hal-hal yang seperti itu sudah sepatutnya mampu diwariskan kepada generasi yang akan datang, terutama tentang informasi-informasi, dokumentasi, baik itu yang berupa catatan-catatan dalam lembaran kertas, dalam kumpulan buku, atau juga dalam bentuk file-file digital. Perkembangan yang cukup lama itu tentunya menjadi modal penting bagi sebuah negara untuk menengok kembali ke belakang bagaimana perjalanan sejarah suatu bangsa dan negara itu terbentuk, bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu tercipta, kemudian dijaga dan dilestarikan agar tidak punah tertelan oleh kemajuan zaman yang kian hari kian menjadi-jadi, terutama dengan adanya modernisasi kebudayaan, teknologi dari bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia. Mau tidak mau, kita harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang kita. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan leluhur kita, terutama yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan benda-benda bernuansa sejarah, kita patut berbangga dan bersyukur karena dari beberapa catatan-catatan masa lampau kita dapat mengetahui apa yang telah terjadi di masa yang dahulu sebagai sebuah pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengintrospeksi diri bangsa kita. Kemudian kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sebagaimana yang terlukis dan tergambar pada sebuah tempat yang kini dijadikan sebagai kumpulan arsip-arsip foto-foto. Galeri foto ini diciptakan dan didesain sebagai tempat para generasi penerus untuk tahu apa yang telah terjadi di masa yang lampau. Janganlah kita hanya sekedar menganggap ini sebagai pajangan-pajangan semata. Jangan kita menganggap ini sebagai
figura-figura yang membingkai kertas bertuliskan huruf, bercorakan gambar. Tetapi kita harus menengok lebih dalam lagi. Kita lihat lebih jauh apa yang terkandung dari setiap dokumen yang dibingkai dalam figura ini. Tempat-tempat bersejarah, benda-benda pusaka, catatan-catatan penuh arti dan makna yang nilainya sungguh tiada terhingga. Semua itu adalah sebagai warisan yang dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Sudut pandang yang selama ini kita jadikan untuk melihat sebuah benda pusaka atau benda bersejarah sudah seharusnya diubah. Bukan hanya nilai secara harga, nilai secara uang atau ekonomi, tetapi lebih dari itu, benda-benda seperti ini terbukti kini sudah jarang ditemui. Bahkan saat ini keberadaannya bukan lagi berada di negara kita, tetapi saat ini banyak berada di negara-negara asing. Dari mana benda-benda itu pergi dari tanah air kita? Tentunya banyak pertanyaan yang akan muncul, sehingga banyak pula jawaban yang akan kita dapatkan. Bisa saja benda-benda itu hilang, dicuri oleh seseorang, tentunya oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk kemudian dijual sehingga ia memperoleh harga sebagai mata uang yang ia miliki. Sekilas walaupun sederhana, tempat ini setidaknya mampu menyuguhkan informasi-informasi tentang perkembangan bangsa kita, yaitu perkembangan dari abad ke-8 hingga abad ke-14. Tentunya saat itu sangatlah sulit bagi kita untuk menemukan bukti-bukti sejarah yang valid, apalagi kita pernah dijajah oleh kolonialisme yang pernah kita alami selama hampir 350 tahun lamanya. Nyata-nyatanya mampu menggerus baik itu sendi kehidupan, peradaban, bahkan ekonomi sosial. Benda-benda pusaka bersejarah banyak yang dibawa ke luar negeri. Benda-benda yang harusnya mampu menjadi koleksi museum, koleksi galeri-galeri seni milik kita sendiri, saat ini tidak mampu kita nikmati di negara ini, tetapi kita harus jauh menuju ke negeri orang, misalnya ke Belanda, Swiss, ada lagi yang berada di Denmark. Sudah sepantasnya saat ini kita berbenah. Sebuah impian besar dari para arkeolog, dari para sejarawan, dan juga dari para penggiat budaya adalah mampu mengembalikan dan merekonstruksi secara utuh perjalanan sejarah panjang negara ini dengan bukti-bukti yang valid, dengan benda-benda peninggalan yang terkumpul dengan sempurna, sehingga mampu mereka kembali adegan-adegan masa terbentuknya kebesaran Nusantara, kebesaran negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ketuhanan, yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan menghargai serta selalu mengedepankan toleransi dan keberagaman.